Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sangat mendalam dalam hati, Allah telah mempertemukan kita dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Semoga kita selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah positif. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan doa dan sesuai dengan urutan doa yang akan disampaikan oleh nomor absen. Berapa sekarang waktunya? Nomor absen 10 ya. Ananda Salama. Ayo dipimpin doa. Terima kasih, luar biasa doanya. Anak-anak, sebelum berlangsung pembelajaran, saya ingin melihat kehadiran kalian pada hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk. Untuk itu saya absen dulu. Pertama, Ade Dwi Rahmawati hadir. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya angkat tangan ya. Albi Duta Pratama hadir. Ya, terima kasih. Alivia Putri hadir. Alhamdulillah. Berarti hari ini semua masuk sekolah, nggak ada yang meliburkan diri, apalagi absen atau izin. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum pelajaran, saya ingin kesiapan mental kalian, kesiapan hal-hal yang berkenaan dengan pembelajaran, karena kami tadi pembelajaran dengan pelajaran yang lain. Pelajaran apa anak-anak tadi? Sejarah. Oh iya. Sekarang move on ke pembelajaran PAI. Tolong itu yang tadi kotoran raut-raut dari pensil itu diambil dulu ya. Dibuat. Melihat semangatnya, saya yakin dan percaya bahwa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan kami. Oke. Panitia, saya mereview ya. Kira-kira di antara kalian siapa yang ingat pembelajaran kita sebelum ini tentang apa? Oh ya, Sinta, apa? Pembelajaran tentang apa? Oh ya, bagus. Yakni pembelajaran menjadi muslim yang taat, kompetisi kebaikan, dan yang nomor 3 dari bagian bab 1 ini yang akan kita bahas, yakni tentang etos kerja unggul. Ya. Coba kira-kira ada kaitannya enggak pembelajaran sekarang beretos kerja unggul dengan kompetisi dalam kebaikan, dengan taat pada aturan? Ada enggak kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Oke, Ardi, ya. Oke, Ardi, jawaban bagus sekali. Katanya Ardi sangat erat kaitannya. Kenapa? Dia beralasan bahwa ketika seseorang mampu dengan benar taat pada aturan dan selalu berkompetisi dalam kebaikan yang ditunjang dengan etos kerja yang unggul, etos kerja yang hebat, maka ia akan berhasil dan sukses menaklukkan dunianya. Jawaban sungguh luar biasa. 100 ya. Luar biasa. Anak-anak, maka seseorang akan mengetahui bahwa ketangguhan hanya dapat dilihat tatkala seseorang diuji. Semakin berat ujian seseorang, semakin terlihat tangguhnya. Contoh, ibu-ibu yang mati-matian melahirkan anak
mendidik anak di saat ekonomi. Kita akan mempelajari bagian ketiga dari bab pertama, yakni membentuk pribadi muslim yang taat, kompetisi dalam kebaikan, dan yang ketiga adalah beretos kerja unggul. Ada poin penting kenapa etos kerja unggul ini harus kita bahas, karena etos kerja unggul itu menjadi satu pelecut agar orang itu lebih semangat dalam mewujudkan cita-citanya, tak banyak seperti kalian anak-anak. Maka dalam pembelajaran kali ini nanti yang akan kita bahas pertama tentang pengertian etos kerja, yang kedua ayat dan hadis yang terkait tentang etos kerja, terus juga tak lupa prinsip etos kerja, penerapan etos kerja, dan yang terakhir adalah manfaat etos kerja. Oke anak-anak, coba cermati gambar dan ilustrasi berikut. Terus kemudian berilah komentar dan tanggapan apakah ada korelasinya gambar ini dengan pembelajaran sebelumnya, yakni taat pada aturan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kira-kira ada enggak? Coba saya beri waktu 2 menit untuk mengamati. Oh ya, bagus. Mau menjawab. Sangat ada keterkaitannya. Karena etos kerja unggul adalah merupakan hasil ketika orang itu taat pada aturan, kemudian mampu menundukkan dunia dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kemudian kalau dipoles dengan kerjanya dengan kerja unggul, etos kerja unggul, maka dia akan menjadi pemenang. Luar biasa bagus, jawabanmu luar biasa. Kita masuk pada wawasan Islami, yakni pada inspirasi dari etos kerja unggul, yakni Quran surat At-Taubah ayat 105. Antara kalian untuk membacanya dengan tajwid. Coba Pak Guru ingin melihat. Coba teman-teman juga menilai. Kira-kira sudah fasih atau belum, atau sudah memenuhi kriteria tajwid atau belum. Kepada Rahman, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Coba Faruk, lihat enggak, kira-kira sudah sempurna enggak yang dibaca oleh Rahman? Oh, betul katanya Faruk. Ada satu kesalahan tajwid yang dilakukan oleh Rahman yang membaca matsilah qasiroh terlalu panjang. Oh, iya betul Faruk, luar biasa kamu Faruk. Iya. Ini anak-anak yang saya maksud. Jadi kita teman tidak cuma hanya mendengar, tapi juga mengevaluasi bacaan teman. Tujuannya bukan mengevaluasi untuk menyalahkan, tidak, saling untuk pembenaran. Ya, tadi betul kata Faruk. Jadi matsilah qasirohnya terlalu panjang bacanya Rahman. Oke, coba sekarang Pak Guru akan menyontohkan bagaimana caranya ya membaca dengan tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu anak-anak cara membacanya. Tapi tadi sudah luar biasa. Baru bisa mengevaluasi bacaan temannya. Anak-anak dalam buku paket kalian ada mengidentifikasi tajwid. Tadi sudah dipraktekkan cara membacanya. Tinggal mencari tajwid. Maka saya harapkan
ini jadi pengembangan di rumah ya. Cari ayat-ayat, cari kalimat-kalimat, cari ayat-ayat dalam kalimat dulu. Cari kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran dan cari tajwidnya. Jadi nanti diklasifikasikan dan nanti bisa dikumpulkan. Karena selanjutnya adalah hadis yang terkait dengan etos kerja unggul ya. Nah, dalam pembelajaran ini akan kami bentuk 3 kelompok. Mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan etos kerja unggul. Saya beri waktu 15 menit ya untuk mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan etos kerja unggul. Dan untuk kelompoknya bisa memilih temannya sendiri-sendiri. Tapi ingat, batasannya ya laki-laki, kelompok dengan laki-laki, perempuan dengan dipresentasikan masing-masing di depan kelas ya. Oke, dari hasil pengelompokan diskusi, kelompok 1 telah menemukan hadis yang berkaitan dengan etos kerja unggul, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1470. Kelompok 2 juga sudah menemukan hadis yang berkaitan dengan etos kerja unggul, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga juga, kelompok ketiga juga sudah menemukan hadis yang berkaitan dengan etos kerja unggul, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, setelah ditemukan nanti dipresentasikan maksud kandungan hadis itu apa yang berkaitan dengan etos kerja unggul. Nanti akan saya beri waktu setiap kelompok menyampaikan sekitar 10 menit. Jadi singkat, padat, tepat, dan akurat. Oke, cukup luar biasa dari seluruh materi hadis pertama, hadis kedua, kelompok kedua, dan ketiga disampaikan dengan lugas, terang. Inilah anak-anak, saya acungi jempol, kamu pinter-pinter. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada subbab tentang prinsip etos kerja. Nah, dari sini siapa yang bisa menjawab? Oke, ya, Salsabila, apa prinsip etos kerja? Luar biasa jawabannya. Ada lagi siapa? Siapa lagi? Amanda. Wah, sungguh luar biasa. Jadi jawabannya luar biasa, tertata dan rapi dengan bahasa yang hebat ya. Oh, Fiona, bagus sekali, luar biasa, jawabannya 100. Hebat anak-anakku kalian. Jadi semuanya menjawab dengan benar, dengan tertib, dan semuanya menjawab dengan benar dan sesuai dengan rumusan yang ada pada buku yang dipelajari. Berarti kamu sinau semua anak, hebat. Kita lanjut lagi. Sekarang adalah tadi prinsip, sekarang manfaat etos kerja. Kira-kira apa manfaatnya? Jadi ketika orang itu melakukan etos kerja, apa kira-kira manfaat yang didapat? Oke, siapa? Ardi. Oh iya, bagus jawabannya, luar biasa, tertutur dia menjawab. Ini ada beberapa hal sampai E ya. Kalau dalam hitungan angka itu sampai 5. Ayo coba, ini sama Ardi dijawab 3. Yang 2 siapa? Arjun. Oh ya, Arjun ya, coba jawab. Luar biasa, jawaban Arjun sudah lengkap dijawab menjadi 5 poin tentang manfaat etos kerja. Oke, luar biasa jawaban Anda. Anda patut saya dapat simpulkan dari pembelajaran etos kerja bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya etos kerja. Maka anak-anak jangan berkeluh kesah. Jadilah anak yang tangguh, jangan rapuh. Jangan takut dengan bayang-bayang, karena semua orang tak akan mampu mengejarnya. Karena dulu adalah masa lalu, esok lusa penuh misteri, dan sekarang adalah karunia. Maka berbahagialah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tetap menjadi manusia yang unggul dengan etos kerja unggul. Dan ketika kita belum bisa melakukan, 1000 langkah salah dalam melangkah, putar satu arah menuju perbaikan yang lebih baik. Oke anak-anak, mari akhir pertemuan ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pembelajaran yang akan